Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita bertemu lagi di konteks materi tentang pemikiran ekonomi aliran praklasik ya. Jadi pada konsep pemikiran ekonomi praklasik ini tahapan awal ya, pemikiran ekonomi itu mulai dikembangkan, mulai dipikirkan menjadi satu disiplin filsafat tersendiri gitu. Kita mungkin akan mengawali konteks tentang aliran atau pemikiran ekonomi pada masa praklasik itu dari masa Yunani kuno. Nanti ada beberapa pemikir dari masa Yunani kuno, kemudian kita nanti pindah ke setelah Yunani Romawi, kemudian kita masuk ke masa medieval ya. Di masa ini pemikirannya nanti mulai dimasuki oleh pemikir-pemikir gereja ya, karena ini masa skolastik di mana saat itu terjadi istilahnya perang dan rebutan pengaruh ya antara Kristen dan Islam. Setelah itu nanti kita masuk ke masa fisiokrat dan merkantilisme gitu, di mana era kolonialisasi itu muncul di masa merkantilisme gitu. Nah, yang pertama kita akan masuk ke masa Yunani kuno. Disinilah konsep tentang ekonomi itu pertama kali diperkenalkan. Kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani, artinya oikos dan nomos, aturan rumah tangga gitu. Nah, pada masa ini pemikiran ekonomi mulai diperkenalkan oleh beberapa filsuf-filsuf. Kita nanti pada pertemuan hari ini akan mendiskusikan pemikiran dari setidaknya 3 filsuf terkenal, yaitu yang pertama Xenophon, kemudian yang kedua itu nanti Plato, dan yang ketiga itu Aristoteles. Gitu. Pemikiran pertama adalah dari Xenophon. Gitu. Dia yang pertama kali teman-teman mengungkapkan tentang konsep ekonomi. Kemudian yang kedua, pemikirannya dia ini nanti akan menjadi cikal bakal munculnya pandangan tentang kapitalisme dan merkantilisme gitu. Karena nanti dia juga memperkenalkan konsep tentang perbudakan. Apa sih pemikirannya gitu? Setidaknya ada 4 konsep utama. Yang pertama adalah dia mulai memikirkan tentang pengelolaan rumah tangga, militer, perusahaan, dan negara. Jadi memperkenalkan konsep manajemen. Kemudian yang kedua, karena dia memikirkan konsep tentang manajemen, maka pandangannya adalah dia mementingkan adanya sistem pengorganisasian dan administrasi yang baik. Jadi kuncinya adalah dalam melaksanakan kegiatan, baik itu rumah tangga, militer, perusahaan maupun negara, yang paling penting adalah pengorganisasian elemen-elemen yang ada di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah sistem pengadministrasian yang baik dan efisien. Gitu. Jadi kegiatan itu harus tercatat dengan baik. Gitu. Kemudian Xenophon juga memikirkan tentang pentingnya mencapai surplus kegiatan perekonomian, artinya dalam posisi profit. Dan yang keempat adalah memperkenalkan pentingnya tentang konsep pembagian kerja. Seperti yang kita ketahui ya teman-teman ya, kalau di kuliah online itu kan kita kadang bisa kuliah sambil nyambi-nyambi apa gitu. Nah itu kan kita nggak spesialisasi, nggak spesifik kuliah saja, sehingga nggak fokus. Akhirnya apa? Ya hasilnya mungkin tidak optimal karena kita disambi, kuliahnya juga nggak optimal, nyambinya tadi disambi apa itu juga nggak optimal. Nah ini adalah contoh tentang pentingnya kita itu spesialisasi spesifik pada satu bidang, fokus pada satu hal. Gitu. Sama seperti ketika kita tadi, contohnya kan kuliah online. Sekarang kalau saya pecah, saya bagi ke contoh tentang pekerjaan. Kalau misalnya kita mengerjakan satu kegiatan secara fokus, terus, continue gitu, hasilnya kan akan lebih baik, lebih banyak, dan lebih efisien dibandingkan satu tenaga kerja itu serabutan megang semua pekerjaan. Nah itu kan hasilnya nanti mungkin akan tidak efisien kan begitu. Itu diperkenalkan oleh Xenophon. Gitu. Tetapi ada beberapa kelemahan. Gitu. Yang pertama adalah karena Xenophon memikirkan tentang surplus, jadi dia memikirkan tentang pemanfaatan sebanyak mungkin faktor produksi. Input itu harus dimanfaatkan sebanyak mungkin, termasuk manusia. Jadi kalau kita pengusaha punya tenaga kerja, itu harus kita optimalkan untuk mencapai surplus. Ini yang kemudian menjadi dasar Xenophon membenarkan konsep tentang perbudakan demi mencapai surplus. Gitu. Kemudian pada kajian yang lebih halus ya, itu kan pada terminologi yang lebih halus kan ini nanti oleh liberalisme ya, itu dikenalkan sebagai maksimisasi input ya. Pada optimalisasi input. Kemudian yang selanjutnya adalah pandangannya tentang materialisme. Itu nanti akan memunculkan gagasan tentang merkantilisme. Jadi pentingnya tentang menumpuk logam mulia kekayaan itu nanti
menjadi cikal bakal munculnya pandangan tentang merkantilisme, gitu. Di mana ini nanti akan menyebabkan munculnya era kolonialisasi, gitu. Kolonialisme, di mana negara-negara yang kuat akan mencari negara-negara yang lemah untuk dijadikan koloni, gitu. Xenophon juga belum memikirkan tentang konsep pemerataan dan distribusi kekayaan, karena fokusnya masih di surplus dan output. Gitu. Nah, itu tentang Xenophon. Selanjutnya Plato ya. Gitu. Nah, Plato ini mulai memperkenalkan tentang teori pertukaran dan distribusi, kemudian sama seperti Xenophon memperkenalkan tentang spesialisasi dan pembagian kerja untuk mencapai efisiensi dan produktivitas. Jadi konsep spesialisasi itu sebenarnya sudah muncul sejak masa Yunani kuno ya. Itu pentingnya kita untuk fokus dan spesifik pada satu hal. Gitu. Berbeda dengan Xenophon, kalau Plato mengatakan bahwa segala bentuk keserakahan, termasuk keuntungan dan bunga, ini akan mengancam kestabilan. Sehingga bentuk perdagangan dan perputaran itu harus diadministrasikan, dicatat gitu. Nah, pada akhirnya Plato memperkirakan kondisi ekonomi itu akan zero sum game. Artinya tidak terjadi surplus. Gitu. Nah, ini nanti juga akan dikritik. Tapi idenya tentang kalau kita mementingkan output itu ujungnya keserakahan dan itu akan membawa kita ke kehancuran dan ke ketidakseimbangan, itu yang memunculkan nanti gagasan tentang redistribusi pendapatan dan pemerataan. Gitu. Nah, ini adalah doktrin tentang pembagian kerja menurut Plato ya. Itu ada golongan pengatur atau penguasa negara, kemudian tentara, kemudian golongan pekerja. Jadi ini pembagian pekerjaan menurut Plato gitu. Nah, beberapa kontribusi konsep dari pemikiran Plato yang pertama adalah negara dalam hal ini pemerintah perlu untuk ikut campur dalam perekonomian gitu, untuk menghindari tadi keserakahan, ketidakseimbangan gitu. Kemudian perlu adanya pertukaran dan distribusi antar daerah. Kalau saat itu di Yunani kan bentuknya negara itu kota ya, polis. Nah, itu perlu pertukaran gitu. Polis Sparta bikin apa, Athena bikin apa, saling berdagang. Ini yang nanti memunculkan konsep tentang keunggulan komparatif. Jadi tidak harus semua itu dikerjakan di satu daerah, satu negara gitu. Kadang negara atau daerah harus berspesialisasi pada satu jenis produk supaya dia bisa berproduksi lebih banyak. Nah, sisanya itu dihasilkan oleh daerah atau negara lain. Nah, mereka nanti akan saling berdagang. Gitu. Kemudian dia mementingkan tentang asas keadilan dan kerjasama. Ya, gitu. Kemudian pandangannya tentang spesialisasi merupakan bibit ya konsep untuk mencapai produktivitas gitu. Dan tak lupa pembagian kerja ya. Nah, ini yang menjadi menarik adalah pengendalian dari sifat hedonisme akan membuat manusia menjadi lebih tenang dan terhindar dari sifat serakah. Jadi Plato sudah mengatakan bahwa kita harus membatasi keinginan kita. Karena semakin kita turuti, nanti akan semakin rakus. Sama seperti yang dikatakan Harari ya, Yuval Noah Harari lagi. Dia mengatakan bahwa otak itu sangat rakus akan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu adalah aktivitas hormon di otak. Jadi ketika kita misalnya mendapatkan satu hal, kita bahagia, itu kan sebenarnya lewat aktivitas kimiawi di otak. Nanti otak itu akan meminta lebih, lebih, dan lebih. Seperti kayak sekarang, kita kalau punya uang 10 juta tuh kayaknya senang. Ketika kita dapat 10 juta, ya kita senang. Tapi otak akan meminta kita untuk, kamu 20 juta dong, gitu. Jadi selalu lebih, 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 gitu. Jadi memang cara kerja aktivitas biologis, aktivitas kimiawi itu seperti itu. Jadi teman-teman. Makanya harus dibatasi. Gitu. Keinginan itu harus dibatasi. Kalau enggak kita serakah. Sama lah ya gitu. Kadang kalau ada koruptor gitu, udah kaya kok masih korupsi. Itu sebetulnya karena tadi dikendalikan oleh nafsu ya. Gitu. Aktivitas kimiawi di otak. Kebahagiaan itu memang itu rakus. Anda bisa baca ini di bukunya Yuval Noah Harari yang judulnya Homo Deus. Gitu. Nah, pemikiran Plato ternyata ada beberapa kelemahan. Yang pertama adalah pencapaian segala sesuatu didasarkan pada rasionalitas ya, gitu. Sehingga dianggapnya terlalu idealis. Kemudian pada uang melekat biaya modal yang harus diperhitungkan dan keuntungan dari perputaran barang ini akan menyebabkan perekonomian itu akan meningkat. Gitu. Nah, sehingga peran pemerintah dalam mengatur akan menyebabkan kondisi chaos ya, gitu. Karena pemerintah terlalu kuat dipandangnya. Untuk protagoras saya lewati. Nah, yang terakhir Aristoteles ya. Gitu. Dia memperkenalkan konsep isolate market ya. Gitu. Jadi Aristoteles sama seperti Plato menekankan kepada distribusi keadilan, di mana
caranya bagaimana? Dengan melakukan pemungutan pajak dari yang kaya nanti di redistribusi kepada yang miskin gitu. Nah, beberapa kontribusi pemikiran Aristoteles yang pertama adalah tentang nilai dan harga ya. Kemudian kegiatan produksi yang bersifat alamiah, teori uang. Jadi Aristoteles yang memperkenalkan uang itu punya tiga manfaat: alat tukar, alat penimbun kekayaan, dan alat pengukur nilai. Jadi tiga itu fungsi utama uang, yaitu alat tukar, penimbun kekayaan, dan pengukur nilai. Nah kalau kita lihat sekarang ada mata uang digital baru ya, yang dia itu munculnya tidak dari aktivitas bank sentral gitu, tidak dari underlying, tidak dari standar emas atau standar apa, tapi munculnya dari aktivitas blockchain ya. Itu kode enkripsi. Mata uang ini kita kenal dengan istilah mata uang kripto ya, cryptocurrency gitu. Nah, kalau kita lihat kripto ini kan sebetulnya komoditas ya, benda itu. Tapi dia dinyatakan dalam satuan uang. Nah, apakah kripto ini sekarang bisa menjadi alat penimbun kekayaan? Bisa, karena kan dia sebagai dia ada satuannya, gitu. Dinyatakan dalam satuan uang. Ketika kita dapat kode kripto, kita dapat satu kripto, nah itu senilai sekian dolar gitu misalnya. Nah itu kan berarti dia bisa sebagai alat penimbun kekayaan dan alat pengukur nilai gitu. Tapi pertanyaannya, apakah kripto ini bisa sebagai alat pertukaran? Nah ini kan harus diatur. Gitu. Misalnya Anda mau beli apa pakai kripto, gitu, apakah bisa? Kan harus diatur. Karena kan mata uang kripto itu kan tidak dihasilkan dari lembaga yang berwenang, gitu. Tapi dia dihasilkan dari aktivitas di blockchain ya istilahnya. Gitu kira-kira teman-teman. Nah, Aristoteles juga mengemukakan ada 4 tingkatan ya, gitu. Ada royal economy, kemudian seraphic provincial governor, city economy, dan personal economy. Jadi ini layer spasial ya, kegiatan perekonomian gitu. Ini beberapa kekuatan pemikiran dari Aristoteles ya. Misalnya dia mulai menggunakan angka gitu. Kemudian menggunakan metode logika induktif. Induktif itu dari khusus ke umum ya. Kalau deduktif itu dari umum ke khusus. Jadi dari informasi umum kita ambil hal-hal spesifik-spesifiknya apa. Itu deduktif. Kalau induktif itu enggak. Deduktif itu kebalikannya gitu. Kalau deduktif itu dari khusus ke umum gitu kalau induktif itu. Jadi dari informasi spesifik kita generalisir, induktif. Itu beberapa kelemahan teorinya dari Aristoteles ya. Tidak mengembangkan konsep tentang bunga. Kemudian fungsi uang ternyata lebih berkembang gitu, lebih dari sekedar komoditi. Nah, kemudian kita masuk di masa skolastik ya, awal Kristen ya, gitu. Nah, di sini awal munculnya ini kan pada saat Yunani runtuh diganti Romawi. Gitu. Nah, ketika Romawi runtuh, Islam masuk gitu kan di Eropa. Gitu. Nah, pada masa ini disebut dengan masa medieval atau di Eropa itu dikenal dengan istilah itu the Dark Age, masa kegelapan. Karena pada masa itu sebagian Eropa yang sebelah selatan terutama itu dikuasai oleh peradaban Islam ya. Gitu. Nah, saat itu pemikiran ekonomi yang berkembang cenderung dogmatis ya. Istilahnya perang gereja kuat. Kalau Islam ya perang di dalil ya, kitab suci atau hadis itu kuat. Gitu. Nah kalau di sini memang cenderungnya karena pemikir skolastik itu dari gereja ya, jadi kita akan lihat pemikiran-pemikiran mereka. Ini adalah beberapa tokohnya ya. Yang pertama Albertus Magnus. Nih tokoh pertama dia juga pastor ya, uskup ya. Gitu. Jadi dia memperkenalkan tentang harga yang adil dan pantas. Satu hal yang menarik dari pemikiran dari tokoh-tokoh skolastik itu adalah pemikirannya itu normatif, kemudian juga cenderung dogmatis ya karena backgroundnya agama. Dan saat itu kan perangnya juga sentimennya agama. Nah ini pemikiran dari Magnus. Etika dan keadilan sangat menentukan kegiatan ekonomi. Kemudian jadi dalam aktivitas ekonomi ternyata yang harus kita tonjolkan itu bukan hanya rasionalitas, tapi juga etika dan keadilan. Misalnya kalau kita jual barang ya kita harus lihat pantasnya itu berapa gitu. Enggak terus apa-apa tuh harus output ukurannya gitu.
kepantasan, kemampuan. Nah, ini kan hal-hal yang sifatnya itu etis ya, yang dimasukkan. Sebelumnya kan enggak gitu. Cenderung rasio gitu. Nah, kemudian pemikiran untuk penetapan harga yang adil gitu, untuk menghindari praktek yang tidak sesuai gitu. Dan menghindari ketimpangan. Ini dimunculkan oleh Magnus. Sebenarnya mirip ya dengan kalau kita itu di pemikiran Islam itu kan sama. Jadi menjunjung tinggi etika, moralitas, kepantasan gitu. Jadi tidak hanya rasionalitas saja gitu. Cenderung sosialistik. Itu kan mirip ya sebetulnya. Bedanya memang di sandaran dogmanya gitu, yang berbeda. Yang belum dipikirkan oleh Albertus Magnus adalah yang pertama resiko transaksi gitu. Kemudian biaya yang dikeluarkan untuk tenaga kerja ini harusnya biaya bukan laba. Nah, Magnus bilang ini laba. Kemudian pencapaian hasil kerja melalui keuntungan itu nggak bisa optimal karena dibatasi oleh unsur etika. Nah ini karena kita dibatasi unsur etika, kepantasan, akhirnya kita nggak bisa optimal, nggak efisien. Pengusaha itu kan bisa untung banyak karena dia mengedepankan rasio, bukan etika. Pantas nggak ya, cukup nggak ya, nggak. Nah, kemudian yang kedua muridnya ya, Aquinas. Sama ya, itu dengan Magnus. Gitu. Jadi lebih menekankan pada hal yang sifatnya itu keinginan ya. Sehingga dia mengatakan bahwa kebutuhan itu yang menjadi pengatur dalam nilai. Jadi yang penting itu kebutuhan. Gitu. Kontribusi pemikiran Aquinas, konsep tentang kebutuhan itu akan diperluas akhirnya menjadi utilitas gitu ya. Jadi dari kebutuhan kita butuh apa? Misalnya kita butuh makan nasi. Nah, dari kebutuhan kita akan makan nasi nanti akan diperluas menjadi utilitas atau manfaat atau kepuasan kita dari makan nasi. Kemudian yang kedua moralitas ya. Dalam aktivitas ekonomi menjadi hal yang penting. Dan tingkat bunga dapat menimbulkan kesenjangan di masyarakat. Itu teman-teman. Beberapa kekurangan ya dari pemikiran Aquinas itu. Jadi dia tidak menjelaskan secara detail hubungan antara kebutuhan dengan harga. Kemudian penjelasan tentang mekanisme pasar nggak dijelaskan, hanya pada just price aja gitu. Kemudian untuk masa kini kalau penjual pembeli banyak gitu, persaingan ketat gitu, maka kan nggak mungkin lagi mengedepankan etika karena konsepnya sudah persaingan gitu. Nah ini beberapa tokoh yang lain ya. Nah ini beberapa pemikiran yang ada sampai ke nanti Adam Smith ya. Gitu. Nah di era skolastik secara resmi berakhir ya ketika Islam berhasil dipukul mundur ya kembali ke Asia Barat dan ke daerah ke Bizantium ya, Konstantinopel. Kemudian Eropa kembali mulai dominan gitu. Akan tetapi ternyata di dominannya Eropa itu peran gereja tadi mulai terkikis gitu. Digantikan lagi oleh peran kerajaan yang kuat. Nah, secara resmi kita sekarang masuk ke masa merkantilisme. Jadi, kenapa peran gereja itu berkurang? Ada banyak faktor ya. Nanti kita bisa lihat di beberapa sumber pembelajaran yang lain gitu. Tapi memang setidaknya kerajaan kembali punya power ya. Gitu. Nah, istilah merkantilisme itu diperkenalkan oleh Mirabeau ya, yang saat itu menggambarkan peta perekonomian di Eropa itu dikuasai oleh beberapa kerajaan-kerajaan besar ya. Ada Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, Belanda gitu. Nah, yang terkenal dari doktrin merkantilisme itu apa? Satu negara itu bisa makmur, bisa kaya, tapi dengan cara harus mengorbankan negara yang lain. Dan dia menghendaki surplus ekonomi. Gitu. Ini seperti pemikirannya Xenophon kan. Jadi kalau misalnya Inggris mau kaya, ya dia harus mencari negara yang lain gitu, untuk jadi koloni gitu, supaya Inggris bisa mendapatkan input bahan baku dari negara koloni dan supaya Inggris bisa menjual hasil produksi industrinya ke negara koloni gitu. Jadi itu. Kemudian doktrin yang terkenal selanjutnya adalah kita harus mengendaki surplus ekspor ya, gitu, serta memproteksi industri dalam negeri. Jadi merkantilisme itu gini, kita harus nyari daerah koloni, negara lain untuk kita ambil sumber alamnya dan kita gunakan untuk pasar. Kemudian kita harus memproteksi negara kita dari produk luar. Jadi kalau istilahnya itu mau makan tapi nggak mau buang air gitulah. Jadi kira-kira gitu doktrin merkantilisme. Makanya
ini itu nanti akan rapuh sebetulnya dan dikritik oleh pemikir berikutnya. Dan memang kejadian cenderung rapuh. Nah, ini adalah 9 prinsip merkantilis ya yang dirangkum oleh von Wilhelm. Yang pertama adalah setiap tanah negara itu akan digunakan untuk pertanian, tambangan, dan fabrikasi. Kemudian yang kedua, bahan baku di dalam negeri akan digunakan untuk input, untuk kegiatan industri dan fabrikasi di dalam negeri. Selama barang ini jadi memiliki nilai lebih daripada barang mentah. Gitu. Jadi kalau punya nilai lebih, dia akan digunakan jadi input untuk kegiatan industri. Kemudian secara tidak terbatas, ini akan didukung oleh populasi kerja sebagai tenaga kerja. Kemudian ekspor emas, perak, semua dilarang. Gitu. Harus ada di dalam negeri. Karena saat itu logam mulia kan alat untuk ukuran kemakmuran, kekayaan, dan pembayarannya. Jadi emas, perak yang ada di dalam negeri itu nggak boleh keluar. Kita nggak harus minimal impor. Gitu. Makanya di selanjutnya disebut impor itu harus dicegah sebanyak mungkin. Protektif sekali. Jadi kita harus mencari pasar luas, tapi kita protektif. Gitu. Kemudian impor boleh, tetapi apabila dia tidak dihasilkan di dalam negeri dan ditukarnya tidak dengan menggunakan emas dan perak. Ini kan unik aneh ya. Itu. Kemudian impor juga dibatasi, kemudian mencari peluang untuk menjual hasil surplus produksi ke negara lain gitu, sejauh mungkin untuk menambah untuk menambah logam mulia. Gitu. Nah, kemudian tidak ada impor yang diizinkan selama itu bisa dipenuhi di dalam negeri. Makanya di masa merkantilis, negara-negara berusaha mencari koloni baru kayak Spanyol. Karena membiayai pelaut-pelaut Italia yang terkenal ya untuk mencari daerah-daerah koloni baru di benua Asia, di benua Amerika kayak gitu. Belanda bisa dapat monopoli dagang di India Timur ya, di Indonesia. Inggris juga bisa dapat koloni meskipun belakangan ya Inggris. Spanyol udah dapat banyak juga kan gitu. Nah, itu kan Spanyol juga dapat paling banyak di Amerika Selatan kan saat itu, di Amerika Tengah. Itu dimana kalau kita lihat dari bukunya Jared Diamond, itu kan dijelaskan betapa bangsa Spanyol itu eksploitatif ya terhadap kerajaan-kerajaan di Amerika Tengah, di Inca, Maya gitu kan. Dia sangat eksploitatif. Ada tambang diambil, jadi dia kuasai kerajaannya, kemudian jadikan rakyatnya itu pekerjaannya dia kemudian kuasai mineral yang ada di situ untuk dibawa ke kerajaan Spanyol saat itu. Jadi dia makmur gitu. Nah, karena dia punya dalil negara yang punya neraca perdagangan surplus, itu artinya negara tersebut kaya gitu. Uang dalam hal ini logam mulia itu identik dengan kekayaan gitu. Sehingga di situ penting untuk intervensi pemerintah. Jadi peran pemerintah sangat kuat, bahkan cenderung sentralistik gitu ya. Peran kerajaan dalam hal ini. Gitu. Tidak penting negara lainnya, penting negaranya makmur. Sehingga doktrin yang terkenal dari era merkantilisme itu kan gold, gospel, dan glory kayak gitu kan. Jadi harus cari logam mulia sebanyak mungkin, sebarkan agama Nasrani, kemudian cari kejayaan dengan mencari koloni baru gitu ya. Nah, ini adalah beberapa pemikir ya di masa merkantilisme gitu. Jadi kunci dari masa merkantilisme itu dia adalah peran negara yang kuat, proteksi, mencari koloni sebanyak mungkin gitu. Jadi makanya saat itu kan kita mencari daerah negara-negara Eropa kan cari koloni-koloni sebanyak mungkin. Tapi rapuh, teman-teman. Rapuhnya apa? Ternyata pandangan merkantilisme ini membawa negara induk itu ke kehancurannya sendiri. Bisa dicontohkan misalnya kerajaan Spanyol. Kerajaan Spanyol itu menjadi salah satu kerajaan terkaya ya, gitu. Pada masa itu karena dia punya koloni yang kaya gitu, di Amerika Selatan dan Amerika Tengah. Logam mulianya banyak. Gitu. Tapi teman-teman, ketika koloninya itu habis, ketika logam mulianya habis di Amerika Selatan dan Tengah, ya Spanyol bangkrut ikut habis itu. Ini contohnya sama kayak misalnya ada orang tua gitu ya. Sorry, maaf nih. Ya misalnya ada orang tua gitu, dia nggak mau kerja, tapi anaknya yang disuruh kerja. Wah, akhirnya orang tua tuh kan ngambil uang, dikasih uang dari anak. Nah, pertanyaannya ketika si anak nganggur, si orang tua kan juga nggak dapat uang kan, nah, sama gitu. Ternyata itu biang kerapuhannya.
Jadi karena kita terlalu mengandalkan akhirnya teman-teman dari negara koloni, ya akhirnya ketika koloni kita kolaps, kita kolaps gitu. Apalagi perekonomiannya sangat bergantung pada sektor primer ya, tambang tadi, logam mulia, terus pertanian kayak gitu. Dan ditambah lagi industrinya nggak jalan. Karena apa? Kan diproteksi. Otomatis kan nggak bisa berkembang gitu industrinya. Nggak bisa jual kemana-mana kayak gitu. Setiap negara juga ya ketika Anda memproteksi, negara lain kan juga akan membalas gitu kan. Jadi nggak terjadi itu perdagangan yang adil berbasis pada spesialisasi karena basisnya adalah proteksi gitu. Nah, ini yang kemudian nanti membuat pandangan merkantilis yang cenderung feodal ya, dengan kaum-kaum istilahnya itu kaum aristokrat itu mulai ditinggalkan. Gitu. Nah, kemudian muncul nanti pandangan tentang fisiokrat. Nah, ini yang menjadi cikal bakal klasik ya, perekonomian tentang pemikiran tentang perekonomian yang bebas atau klasik. Pandangan fisiokrat ini punya arti bahwa segala sesuatu itu akan berjalan secara kosmik berdasarkan hukum alam gitu. Jadi pemikir-pemikir fisiokrat itu punya pemandangan bahwa kekayaan negara itu berasal dari sumber daya alam. Hampir sama seperti pemikir merkantilis. Jadi kalau merkantilisme itu dia punya keyakinan bahwa kekayaan kemakmuran itu basisnya sumbernya adalah dari sumber daya alam. Nah, akan tetapi bedanya adalah kalau pada doktrin fisiokrat, perekonomian itu tidak protektif, tapi biarkan segala sesuatu itu berjalan secara alamiah. Gitu. Jangan diproteksi, biar kegiatan itu berjalan, produsen dan konsumen itu saling berinteraksi. Maka aktivitas itu akan seimbang dengan sendirinya. Karena tadi meyakini segala sesuatu itu akan imbang secara kosmopolit. Kan? Gitu. Cuman bedanya basis kemakmuran masih sumber daya alam. Gitu. Nah, ini yang menjadi menarik. Ini yang nanti akan menjadi cikal bakal pemikiran aliran klasik, ya teman-teman ya. Itu tentang doktrin tentang kebebasan, tetapi pandangannya tentang sumber kemakmuran itu sumber daya alam, itu nanti dikritik oleh klasik, gitu. Bahwa sumber kemakmuran bukan sumber daya alam, gitu, tapi lebih ke sumber daya manusia, gitu. Nah, beberapa tokohnya, misalnya Francois Quesnay. Gitu. Quesnay mengatakan bahwa intervensi pemerintah itu hanya akan merusak keseimbangan alam gitu. Jadi intervensi pemerintah itu harusnya minimal. Nah, tapi Schweiznya mengatakan sumber kekayaan negara itu adalah lahan, gitu, lahan pertanian, tanah, kayak gitu. Nah, kemudian ada beberapa tokoh lain, misalnya Turgot, juga sama ya. Gitu. Terakhir adalah liberalisme yang membawa kita masuk ke pemikiran klasik. Itu kira-kira teman-teman ya pemikiran ekonomi pada masa praklasik ya. Kita mulai dari Yunani, kemudian sedikit Romawi dan skolastik atau medieval, kemudian merkantilis yang membawa kita ke masa feodalisme dan aristokrat karena peran ningrat kerajaan itu sangat kuat, di mana orang-orang yang kaya itu adalah raja dan kelompoknya. Nah, setelah itu runtuh mulai diganti oleh pemikiran klasik yang dijembatani sebelumnya oleh pemikiran aliran fisiokrat itu. Jadi itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.